Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Ibu bapak hadirin kaum muslimin yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tak lupa guru kita semua Kausar Husin Haji Pati, juga Ketua Majelis Haji Agus, umum semuanya, ibu bapak yang apa hati di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan terus berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada di dalam ridhonya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tentunya kepada panutan alam Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi menjadi wasilah, menjadi sebabian kita semua adanya di alam dunia. Karena di dalam hadis qudsi Allah menyampaikan, ya Muhammad, wahai Muhammad, kalau saja seandainya engkau tidak aku ciptakan, maka 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta isinya tidak akan aku ciptakan. Nah, berarti keberadaan baginda Nabi menjadi wasilah anaknya kita. Keberadaan baginda Nabi menjadi wasilah adanya alam dunia. Maka alangkah baik, alangkah hebatnya apabila kita selalu membacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah pernah bertanya kepada baginda Nabi, wahai Muhammad, langit ini punya siapa? Kata baginda Nabi, engkau ya Allah. Bumi ini punya siapa? Wahai Muhammad, kau ya Allah. Semua isi yang ada dalam dunia ini punya siapa? Wahai Muhammad, engkau ya Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, Allah bertanya kepada baginda Nabi, wahai Muhammad, kemudian engkau ini punya siapa? Tiba-tiba badan baginda Nabi reaksi panas dan langsung jatuh pingsan baginda Nabi. Begitu ditanya sama Allah, wahai Muhammad, engkau punya siapa? Baginda Nabi langsung pingsan. Kata Allah Subhanahu wa taala, irfa'u saya, wahai Muhammad, bangun, angkatkan kepala. Baginda Nabi bangunkan, ditanya lagi sama Allah, wahai Muhammad, engkau punya siapa? Baginda Nabi jatuh pingsan lagi. Tertutup malu baginda Nabi ditanya seperti itu, saking malunya kepada Allah, langsung pingsan lagi. Baginda Nabi dibangunkan lagi, ditanya lagi sama Allah, wahai Muhammad, engkau punya siapa? Baginda Nabi pingsan lagi. Nista wajah utama kalau bahasa Sunda hadirin kaum muslimin. Begitu ketiga kalinya ditanya lagi, wahai Muhammad, engkau punya siapa?
Baginda Nabi tertunduk malu, tidak bisa menjawab. Aku tidak bisa menjawab, aku tidak tahu ya Allah ya Rabbana. Apa kata baginda Nabi? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Engkau punya umatmu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, baginda Nabi dijadikan wasilah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pantas doa kita tidak akan diterima oleh Allah kalau di dalam doa kita tidak ada salat. Salat kita pun tidak akan sah kalau dalam salat kita tidak membaca salat. Karena salat termasuknya rukun salat yang ada di dalam tahiyat. Khutbah Jumat tidak akan sah kalau di dalam khutbahnya tidak sholawat. Orang yang rajin salatnya 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dikerjakan, tahajud dilakukan, duha pun dilaksanakan, baca Al-Quran berurusan hakam, bahkan berangkat haji pulang balik ke Mekah dan Madinah. Kalau tidak ada rasa cinta dalam hatinya, itu semua percuma, tidak ada manfaatnya dan tidak akan dibalas, tidak akan punya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, semua jamaah majelis salim yang disetahu, janganlah kita lupa untuk selalu membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaihi, ya Rafi'a syani wa daraji al-fadhiyati, ya Muhammad tuli wa karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan semuanya bukan cuma menganggap saja sebagai umat baginda Nabi, tetapi kita diamankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kajian, melalui majelis taklim, melalui ibadah kita, melalui sholat kita, melalui puasa kita, melalui haji dan umrah kita. Semoga mudah-mudahan kita semua diamankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirin kaum muslimin, kita ini selalu digoda terus-terusan sama iblis, sama setan. Kemudian hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apakah tahu jumlahnya setan? Ada yang tahu jumlahnya setan? Setan itu ada berapa? Siapa yang tahu? Lagi yang enggak ada RT RW yang menyentuh setan, enggak ada. Tanya sama RT-nya, "Teh mau kemana teh? Gua mau menyentuh setan." Jadi kagak ada yang tahu. Tapi kalau kita melihat sejarah hadirin kaum muslimin, ketika Nabiullah Adam dan Siti Hawa Allah ciptakan, sebagaimana kita tahu bahwasanya Siti Hawa itu Allah ciptakan dari tulang rusuknya Nabiullah Adam alaihi salam. Hawa tercipta di dunia untuk menemani sang Adam. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, Nabi Adam baru 2 sama Siti Hawa. Iblis adanya di surga sudah ribuan tahun. Iblis itu adanya di surga itu, iblis sudah ribuan tahun. Kemudian iblis juga punya istri, punya pamajikan, bini punya. Diciptakan sama dari tulang rusuknya si iblis, namanya setan.
Jadi iblis dan setan itu duluan. Kemudian hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini iblis kami bersama si setan melahirkan tidak bersama melahirkan berapa? Melahirkannya 31 iblis awal kabeh. Maka akan jadi juri lu lomba jadi juri bener-bener kan? Bener-bener kemudian tinggal 31 eta karawin dari kabeh masing-masing pada boga anak sarebu 31 setan awewe kabeh boga anak masing-masing boga anak sarebu setan. Sama lagi berapa setan? Berapa? 310.000. Eta awewe kabeh jenisnya wewe makanan lu jadi curi ya wewe. Emang hadirin kaum muslimin kaum tian kuntirana awewe laki. Awewe laki. Suster besok awewe laki. Kewa wewe. Awewe laki. Jadi orang kidul awet lagi awet tahu dia coba nuti lalaki kun hiji tuh kadek kolor hijau jadi curi kaki apa ya berarti ini jumlah semua yang ada di Indonesia warganya yang tercatat itu ada berapa? 2 miliar ya 2 miliar berarti iblis bahwa zaman Nabi baru sama-sama seperti Allah itu iblis setan semua ini berarti kalau Indonesia yang ada 2 miliar berarti bisnisnya sudah sampai 300 miliar. Makanan pantas ini engkau di sini di satu orang yang berbulan iman banyakkan seorang. Ini bapak-bapak apalagi kalau kalian lihat perempuan nempuh tahta nempuh tahta godanya iblis depan belakang kiri kanan atas bawah karena pantas lupa-lupa lagi kalau lagi Nabi Adam supaya berjalan sejak Nabi Adam Nabi dan Rasul itu laki-laki bahkan ada sedikit orang kaya bisnis pejabat cocok dikatakan makanya pada bahasa awal cocok hebat oh baik langsung macam-macam awal proses ini betul sampai jam di mana ayam peringatan waktu ayam peringatan di kota ini di kota
maka ada pasti dan yang baik-baik. Al-insan makin ilat wanita adalah tiang yang tegak, dijadikan tiang tegak perempuan itu. Artinya apa? Baik wanita, baik tegak. Rusak wanita, rusak harganya. Tergantung wanitanya. Maka jaga alhamdulillah dikasih semua alhamdulillah kita tak lala kita sampai awewe malo karena awewe paling rajin tasbihna rajin, doana rajin, tahajudna rajin, baca Quran rajin, ngomongkeun batur lagi rajin. Paling rajin ini ke pengajian orang jadul ini ke pengajian mawakas kemarana eta kadang masuk ke beratas waktu berarti aku pada 5 ayat saja masuk khususnya kamu eta mudah-mudahan perempuan di sini ibu-ibu semuanya ada kesadaran. Nah, dari itu posisi terhadap Allah kembali lagi pada yang tadi, maka godaan itu banyak, hati-hati dan hati-hati. Kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu. Yang namanya godaan itu selalu ada. Kalau tidak ada godaan, hidup kaum muslimin tidak berkualitas. Pernah saya sampaikan sepak bola kalau sedikit, sepak bola sedikit nih, dijebolin gol misalnya beberapa kali sampai 1000 kali pun dibilangnya di arena lalu lawan. Jangankan begitu, saya hadirin kaum muslimin ngomong serangan cuma enak bener-bener jamaah. Dawakan alhamdulillah kalau ketika kita sholat ada godaan, ada ujian, ada malas, wajar berarti di situ pahala yang Allah sediakan buat kita. Makanya tidak mau semuanya walaupun ini malam kita ada kejadian selalu paksakan datang tempat ini mudah-mudahan langkah kita tidak mau sampai yang diberi oleh Subhanahu. Jadi ngomong kadang-kadang saya suka bertanya-tanya dalam hati ibu bapak semuanya. Itu pemain bola itu timnya satu tim itu ada berapa orang sih? Pak? Ada berapa? 12. Berapa? Emang ibu-ibunya apa ya? Ayat 12. Pertanyaan anak waktu main bola selesai jam saja nyampe saja kita pukul 45 antara 45-46 menit. Coba perhatikan ya Pak ya, yang sebagian main bola pasar itu yang belajar besok kalau satu jam heboh orang-orang wah acara kayak jadi kondisi ini ingin nggak nyampe 1 jam paling ada tambahan 5 menit 10 menit nggak nyampe 1 jam itu jumlahnya menit tadi sampai 45 atau 44. Misalnya saya pusing bertanya sebenarnya sama yang lain sepak bola kenapa nggak nyampe 1 jam kok cuma 45 kalau enggak 46. Kadang-kadang dilebihin sedikit, gak ada yang bisa jawab. Akhirnya saya tafakur sendiri. Oh ternyata itu dihitung dari per orang. Itu kan satu tim itu ada berapa orang tadi? 12 orang. Berarti kalau 2 tim berapa orang? 24. Nah, dihitung waktunya itu dari situ. Karena kenapa? Masing-masing jelas pasti yang main bola itu laki-laki karena punya telur 2. Punya telur berapa?
jauh. Makanya waktunya eta 48 menit. Kok lebih sabab keluarnya itu bisa ternyata gitu dari keluar. Kok bisa ya? Hitung-hitungan lah. Enggak ada yang bisa kejap yang enggak ada. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu mengintermezzo ya. Mudah-mudahan berkah tahukah semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kemarin kan kita menjelaskan tentang sholat. Ingat bahwa sholat ini jangan terasa khusyuk. Sholat ini jangan buru-buru, harus terang ayat-ayat. Ingat baca Fatihah harus panjang pendeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang menambah ayat-ayat. Kemudian ditahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pandangan mata indah tertuju. Sholat sujud begitu ayat bintang pandangan mata sisi. Ini menjadi pada sholat kumana-mana mata. Larang ini malah bagi sholat jangan ada yang berhenti. Susu ini jadi sama-sama kan, coba bisa balik lagi. Balik juga dalam ya saksinya jangan cuma di Fatihah bukan dalam di surahnya juga surat-surat pendek aja. Maka udah usah yang panjang-panjang, gak usah maksain daripada lupa tengah-tengahnya. Mendingan surat pendek aja. Wallah kuliah. Kadang-kadang kan kuliahnya kita mau pulang balik lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la wala antum a'abiduna ma a'budu wala ana a'abidun ma abadtum wala antum a'abiduna ma a'budu wala ana a'abidun ma abadtum wala antum a'abiduna ma a'budu wala dhalin. Itu pohon nyampe. Aduh, makanya gak usah yang panjang-panjang, yang pendek aja. Ya jadi masalah hadirin kaum muslimin yang penting hafal. Bahkan di antara
katanya afdol yang pendek tapi beres daripada yang panjang tapi gak beres. Afdolan kita baca qul huwallahu ahad sampai beres daripada kita baca surat Al-Baqarah enggak nyampe-nyampe. Ayo dengan qul huwallahu daripada panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Udah pada banyak ayat. Sama imamnya jadi guru kan dibaca dengan selesai yang banyak apakah pulang ke rumah kenapa pak pulang lagi imamnya karena benar kenapa tolong imamnya kok marah-marah pulang sekolah kenapa tolong gua udah tahu tua dan gua sakit baca sebagai panjang malas sekarang mau masih lagi saya pendek aja. Allah karim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang sekira-kiranya makmumnya sudah ketahuan siap untuk surat panjang, beda lagi kalau di Masjidil Haram, beda lagi kalau di Madinah, beda lagi kalau di pesantren karena memang sudah tahu makmumnya sudah maksurin, makmumnya sudah pada tahu kadarnya, imamnya, kiainya, besarnya, ajunannya biasa suka surat pendek sudah pada paham, sudah pada tahu, makanya gak jadi masalah. Ini mah kalau di luaran, di masjid-masjid umum biasa pinggir jalan atau di mana aja, hadirin kaum muslimin jangan panjang-panjang karena mungkin ada yang mampir pulang kerja kemalaman, takut pulangnya, ada yang masih kerja harus balik lagi, kan begitu. Makanya yang pendek aja, gak usah yang panjang pak. Karena dalam sholat kalau surat yang panjang-panjang gak boleh, haram hukumnya, haram pak. Adzan panjang-panjang haram. Ini saya sampaikan, jangan bilang-bilang siapa-siapa. Saya serius pak, saya serius. Surat panjang-panjang haram hukumnya, azan panjang-panjang haram hukumnya. Yang lain ini langsung panjang boleh. Aduh, azan Allahu Akbar begitu cuma panjang, makanya haram panjang-panjang. Itu barang kan dinai. Nanti betul. Kira-kira salat hadirin kaum muslimin, masa kita lagi salat pas begitu beres baca Fatihah, baca suratnya Bismillahirrahmanirrahim panjang, makanya haram baca surat panjang-panjang, haram kalau panjang-panjang, paham betul? Makanya tanda kita haram panjang-panjang benar. Dalam penting langsung pegang panjang. Allahu Akbar biasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pindah lagi kepada azan dan qomat. Ibu-ibu di kalangan ini, di tengah-tengah ini azan boleh, qomat pada adaan. Ini azan boleh karena Siti Aisyah pun melakukan di tengah-tengah para perempuan. Siti Aisyah azan untuk juga qomat boleh, bahkan ketika bapak ibu sholat mau berwajib atau sholat sudah ketinggalan, sholat diri saja bukan sudah kita ketinggalan, maka sunnah qomat ini Allahu Akbar. Ibu bisa ini kami kalau misalnya ibu semuanya bisa mudah-mudahan ada. Saya
Nggak boleh. Nggak boleh perempuan mah. Kalau laki-laki mah boleh mau di mana aja boleh. Hadirin kaum muslimin, kadang-kadang suka kasihan apalagi kalau di kampung-kampung itu yang agak diam, yang kemandian, yang imamin dia diborong sama dia semuanya. Mamunya kagak ada. Mana laki-laki ini? Ada mulai ada kan bagus. Kalau di Mekah beda lagi. Itu ada yang keren. Ini giliran di lembut. Hati-hati. Hadirin kaum muslimin, pas giliran sholat, aduh, mana dia, dia, imamnya juga dia, borong semuanya. Pas tahrir, ini dia kan sedang menunjukkan, jangan apa ini. Sekarang bahas-bahasan kami kali-kali. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, benahi sholat kita, benahi ibadah kita, karena yang akan menjadi penolong kita itu adalah ibadah kita. Kita ini hina, hadirin kaum muslimin. Kita diciptakan dari tanah, kemudian hidup di dunia nginjak tanah, dimasukin ke dalam tanah semua. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Tidak ada. Keluar dari yang hina, hidup hina, dimasukkan ke dalam yang hina. Hadirin kaum muslimin, walaupun kuburannya mahal semahal apapun, hadirin kaum muslimin, tetap kembali lagi kepada kelakuan kita. Makanya di antaranya hadirin kaum muslimin, ketika ada orang yang sengaja meninggalkan sholat, tidak ketiduran dan tidak lupa, kuat, mampu, sehat, kemudian sengaja meninggalkan sholat, maka orang itu namanya dicatat di pintu neraka. Masya Allah. Di barang juga bersumpah di neraka itu. Bersumpah itu Pak. Dihapus dulu dengan apa? Istighfar. Bayangkan istighfar kita. Mandi biar jauh pak,
lagi kepada Allah dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena Allah sudah takdirkan kaum muslimin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dulu, ibadah dulu kata Allah. Kayak begitu. Ini kadang-kadang sholat kagak mau, ngaji kagak mau, baca Quran boro-boro, doyan yang ngomongin orang aja, minta aja sama Allah. Giliran dia kena musibah, aduh gua lagi dicoba, gua lagi diuji katanya, diuji manusia. Aduh, orang yang diuji itu orang yang beriman. Orang yang diuji itu orang yang suka sholat, yang suka ngaji, yang suka baca Quran. Aku tilok ngaji, tilok sholat, tilok baca Quran, malah diuji etama musibah. Nuk itu mah etama mau dimuranan siksaan. Aduh, siksaan kadang-kadang bukan di mohak, di beruman, tatuan, diantikan, pakai duit, berarti anak soleh. Soleh di mana sih? Benar baik sholat banyak ngaji bareng berarti anak soleh. Soleh di mana? Anak soleh. Allah karim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang diuji itu yang beriman. Ini orang yang suka sholat, suka ngaji, kadang-kadang banyak sekali ujiannya. Karena kenapa? Ketika orang itu siap melaksanakan perintah Allah, ketika orang itu siap mengaku beriman kepada Allah, kata Allah, apakah aku akan membiarkan begitu saja? Akan selalu diuji sama Allah. Sampai mana kesabarannya? Karena harus diuji sama Allah. Makanya kalau orang yang beriman, hadirin kaum muslimin, orang yang beriman dan bertakwa, ketika diuji sama Allah akan senang. Kenapa kok bilang senang? Bahkan akan mengucapkan alhamdulillah. Kenapa mengucapkan alhamdulillah? Karena dengan datang ujian dan cobaan kepada kita, justru Allah mengampuni dosa-dosa kita. Istighfar, tilawah Quran, duha, tahajud, atau kedatangan musibah, sabar, kemudian dengan sabar datang ujian kepada kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin pas giliran datang banyak kita rewel siapa? Sabar itu apa? Sabar itu bukan berarti tidak ikhtiar. Awas itu. Kadang-kadang Pak, yang punya pengertian sabar itu diam, nggak mau ikhtiar. Bukan. Bismillah, rumah Allah ulangkan, sabar baik rumah Allah. Namun rumah Allah baik, cara ngorosokin padi baik. Baiklah cara ngorosokin rumah Allah baik. Tapi ulang kali itu lagi, mudah-mudahan ada lagi. Atau itu ayat ikhtiar, orang sabar itu harus ada ikhtiar. Orang merosot celana ikhtiar, jangan pasrah aja sama Allah, keakhiran kerja. Kan begitu. Ingusnya Allah panjang. Sampai gua sabar aja, Allah aja beda. Sama-sama doa aman, ingus sampai ke mana-mana. Gel. Aku kudu iya, itu tahu susu. Ini bakal ada rumah Allah kayak Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Iya, harus ada orang sabar itu ikhtiar ketika kita datang ujian sakit misalnya, bukannya sabar didiemin, obatin. Kan begitu. Kita doa terus-terusan sama Allah, apakah rizki yang jatuh dari langit langsung? Kan enggak harus ada ini susah. Maka ada orang sabar itu berikhtiar. Tapi di situ kadang-kadang kita ujian cobaan kepada kita yang tidak boleh itu mengatakan rasilan, kemudian adu-adukan, kata-kata pada mau ya Allah, iya dia ini berbuat
Meni asa lain kabeh. Batu-batu meni teu diberes, kumpul kabeh pujian. Kitu akuman. Hadirin kaum muslimin, Allah tidak akan memberikan pujian penyakit kepada seseorang di luar kemampuan. Allah tahu, Allah paham, Allah ngerti, berarti orang itu mampu untuk mengatasinya. Nah, makanya merasa ikhtiar tawakal pasrahi kepada Allah Subhanahu. Makanya dia tanam dulu, kemudian dia tanasa wasa'in bisabri wasalah, minta jadi jalan sholat dan sholat itu pertolongan, wasilah pertolongan kita kepada Allah Subhanahu, kemudian sabar insya. Nah, hadirin kaum muslimin rahimahullah, ini bulan-bulan sabar. Di bulan-bulan sabar banyak sekali ujian, banyak sekali musibah, di mana-mana terjadi longsor, di kita maka hujan-hujan. Hanya saya lihat hanya di sama-sama banjir, hujan-hujan. Di murah-murah hujan-hujan bilangnya. Di bawah tanah kebanjiran itu kondisi longsor kebakaran di mana-mana. Di bulan sabar habisan bala, habisan musibah yang Allah turunkan perlahannya, yaitu tempatnya dirembukkan sasar. Di sini sudah ada lokasi. Sudah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menjadikan dan bapak dari musibah atau kedudukannya musibah. Temukan memajikan musibah. Sama bisa. Makanya mudah-mudahan bukan salah. Allah demi sadar musibah nyeri untuk musibah ribut di keluarga musibah hese kami halaman kalian ada yang menerima itu musibah. Makanya musibah itu baik menurut ulama ahli mukasyafah, umum manusia tidak bisa melihat, ulama itu bisa melihat. Di Rabu Wakasat Allah turunkan bala sampai 325 bala. Berapa? 320.000 bala. Boro-boro 320.000 bala satu aja kita sudah capek. Susah sabarnya dari kaum muslimin. Makanya berharap mudah-mudahan yang sudah melakukan orang Wakasat pelan-pelan mudah-mudahan dijauhkan dari para bahaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya sama-sama kita doa lagi, baca Quran pelan-pelan ya. Kamu ini orang bawah. Ayo bawah. Para artinya sudah sekali ngomong apa banyak saya sudah baca orang jangan sudah saya Allah suatu biasa ayat ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah dijauhkan dari kita semua, dan dijauhkan dari orang yang zalim, dari orang yang iri dengki sama kita, dari orang-orang yang mau menjahati kita, yang mau menzalimi kita, mudah-mudahan dijauhkan musibah-musibah, kemudian bala-bala semuanya, mudah-mudahan dijauhkan dari kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang sedih diganti dengan kebahagiaan. Mudah-mudahan yang punya masalah, mudah-mudahan ada solusinya. Mudah-mudahan selama ini doa yang belum diijabah, mudah-mudahan diijabah doanya. Dengan barokahnya kita melalui pengajian bersama, salawat bersama kepada baginda Nabi, melakukan dan memuliakan baginda Nabi. Ala hadiyah wa lakulina min salihah. Ila hadratin Nabi Musa wa syafa'atul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا شافي الله ويا شافي المعاد يا حفيظ ذاتك جل خلقك إني من شر خلقك إننا شر خلقك يا مسلم يا مجمل يا رحيم يا منعم يا متكلم يا من لا إله إلا أنت يا رحمن يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر حسنا وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه بنا شر هذا اليوم وما يجزيه يا كافر الرحمن يا دار البليان يا دار البليان يا دار البليان سيد الله وهو السميع العليم وحسنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan berkah semuanya.